Jadi masih tetap semangat. Kamu duduk aja kalau Sudah rapi, kerudungnya dirapikan. Rambutnya kalau ya Ikhwan atau laki-laki Rizal ya dirapikan. Dan lihat lingkungan sekitarnya apakah masih ada sampah atau sudah bersih. Sudah bersih, alhamdulillah. Boleh nih masker tangannya diturunkan, dikancingkan. Karena mudah-mudahan dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan ini yang tidak kebagian tempat boleh di depan kita sudah dibuka dan kembali. Yuk, silakan. Boleh dari mana? Terima kasih. Bisa juga Alif sebelah sini. Alif di sini aja ya. Bisa kita sama suaranya angkat tangannya ya. Silakan Bayu. Siap berari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita belajar Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. salam. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih tetap semangat. Aldiansyah. Biasa kenapa tidak masuk ke sekolah tidak hadirnya? Sakit. Semoga yang sakit lekas diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang berada di sekolah ini sehat semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah. Untuk selanjutnya, ini dikasih tempat dulu. Yang adil. Dan juga murid-murid semua diharapkan berpikir kritis ya. Ada kemitraan. Juga ini berkaitan tidak hanya PAI saja, tapi berkolaborasi dengan pelajaran lain. Contohnya menggunakan IT berarti berkaitan dengan pelajaran apa? Agama. Betul sekali, informatika. Lalu ada hormat menghormati, harga menghargai berkaitan dengan pelajaran apa? Betul sekali. Dengan PKN ya. Dan ternyata berkesinambungan ya, berkaitan antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya. Jadi kompak dan bagus ya. Untuk selanjutnya kita lihat di sini sudah tersedia. Nah, selamat belajar peserta didik yang cerdas dan soleh. Ini ada kesepakatan kelas. Siapa yang akan membacakan angkat tangan terlebih dahulu? Ya boleh Dana. Dana dibaca kesepakatan kelas yang pertama apa? Nih, kalian sudah siap untuk belajar dengan sungguh-sungguh? Ya. Bagus. Silakan kedua angkat tangan dulu. Yang belakang, Putra ya? Putra baca boleh Putra. Berkolaborasi dengan teman-teman. Kelihatan kan ini? Nah, bekerja sama atau berkelompok ya nanti bertugas dengan teman-teman. Sepakat? Oke, yang ketiga siapa yang baca? Tati baca. Kegiatan belajar di kelas dalam keadaan bersih dan rapi. Sudah bersih dan rapi? Bagus sekali. Yang terakhir, Arif. Silakan, Arif.
menghormati dan menghargai akan mendapatkan yang baik. Bagus sekali. Tangan dong untuk semua. Sekarang lihat tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Di sini murid dapat menjelaskan makna rukshoh. Saya sudah paham tentang rukshoh? Sudah. Kita lihat dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan rukshoh? Ada yang tahu rukshoh itu apa? Mudahan. Ya, keringanan, terus Mudahan. kelonggaran, terus Mudahan. lalu ya, kemudahan, kelonggaran, keringanan dari siapa? Allah. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Hah? Kepada manusia. Oke, diralat ya, kepada manusia dalam bentuk apa tapinya? Dalam hal baik ya, hal apa? Ali. Apa? Ibadah? Oh iya, betul. Betul sekali, dalam hal ibadah. Ya, ingat ya, rukshohnya atau keringanannya tanda cinta kasih sayang Allah kepada manusia, tapi dalam hal ibadah. Itu ada sesuatu karena hal darurat ya, atau kesulitan, boleh dapat rukshoh. Dengan rukshoh tadi keringanan. Siapa yang bicara? Arkan ya? Boleh, bagus, arkan. Keringanan, terus keringanan, kemudahan, kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda. Iya, kita betul terima kasih atau bersyukur kepada Allah. Allahnya sayang kepada kita ya. Tangan dong buat Arkan. Ya, kedua, mengapa sih rukshoh sangat penting bagi manusia? Rukshoh penting nggak bagi manusia? Penting dong. Kalau nggak ada rukshoh, coba kalian sholatnya. Nah, betul. Ulangi, bagus kamu apa? Dan diberi kemudahan. Ya, kalau supaya diberi kemudahan lagi ya, kalau kita bersyukur kepada Allah, diberikan kemudahan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bidang ya, dalam semua kehidupan, dan untuk juga di akhirat nanti diambil hikmahnya. 3. Jelaskan hikmah rukshoh dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa? Yang tadi mirip ya. Manfaat rukshoh apa hikmahnya? Kenapa kamu bisik-bisik tadi bisa manfaat rukshoh? Kamu apa? Allah memberikan keringanan kepada kamu. Terus kamu hikmahnya jadi selalu apa sama Allah? Selalu beriman, terus selalu beribadah, terus apa? Selalu alhamdulillah, selalu bersyukur. Ya, betul sekali ya kita. Terus selalu bersyukur kepada Allah. Jadi lebih taat lagi kepada Allah ya, lebih iman lagi kepada Allah. Selanjutnya, nah ini materi short. Silakan bisa di scan dan isi Google Form untuk tes diagnostik awal murid ya. Kami belajar. Nggak bisa. Begitu nggak bisa pada. Kalau mau disuruh ke ya.
Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap ya, kalian kan sudah konsentrasi, kita lihat. Nah, itu dia teman-teman, contoh perilaku rusyah dalam berbentuk zakat. Tunggu. Apa sih yang dimaksud dengan rusyah? Rusyah adalah keringanan atau pelanggaran hukum yang diberikan kepada umat Islam karena adanya kondisi tertentu yang menyebabkan kesulitan dalam menjalankan hukum dasar. Rusyah memiliki beberapa bentuk dan contoh yang umum. Yang pertama, rusyah dalam ibadah. Yang kedua, rusyah dalam zakat. Yang ketiga, rusyah dalam hal darurat. Yang keempat, rusyah karena kesulitan. Dan yang kelima, rusyah dalam haji. Nah, video tersebut adalah rusyah dalam zakat. Rusyah dalam zakat adalah keringanan atau kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan kewajiban zakat, terutama jika ada uzur atau kesulitan tertentu. Rusyah dibuktikan dalam ayat Al-Quran, terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan bahwa Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya dan tidak menginginkan kesukaran. Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi memberitahuan dosa dalam berbagai situasi,